Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Biasa saya dipanggil Ade. Saya adalah Binusian 2014. Jadi saya masuk tahun 2010 dan lulus tahun 2014. Saya mengambil jurusan sastra Jepang dan setelah lulus saya bekerja di Jepang sebagai sistem engineer di Fujitsu. Binus sebagai mahasiswa sastra Jepang, saya tidak hanya belajar bahasa Jepang, tetapi saya juga belajar budaya Jepang, belajar sejarah Jepang, dan etika kerja orang Jepang. Pengetahuan tersebut sangat membantu saya beradaptasi saat saya mulai bekerja di Jepang. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar di Tsukuba University sebagai exchange student selama 6 bulan. Hal itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk kembali ke Jepang untuk bekerja di sana. Semasa kuliah, saya merupakan salah satu anggota Taiko Club Binus Kinryu Sakura. Selama menjadi anggota, saya pernah mendapatkan kesempatan sebagai ketua yang menjabat tahun 2012 sampai 2013. Sebagai anggota Kinryu Sakura, karena kita perform untuk kalangan umum, jadi kita harus membawa nama Binus untuk kalangan umum. Jadi kita tidak sebagai performer kita juga harus profesional untuk kontak customer, POC, dan untuk menjaga profesionalisme. Jadi saya banyak belajar untuk berusaha bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai profesional untuk sebagai anggota. Dan karena saya ketua juga, saya lebih banyak mengkontak POC dari pihak panitia. Jadi saya lebih banyak belajar untuk berkomunikasi dengan orang luar. Kalau misalkan itu kayaknya nggak ada pengalaman jatuh bangunnya sih. Saya cuma beruntung doang sih kalau saat itu. Kebetulan waktu saat itu dari BINUS juga diadakan acara tidak cuma exchange student ke Tsukuba University tapi juga ada untuk beasiswa membuka Gakusho itu untuk belajar 1 tahun di Jepang. Nah, kebetulan waktu itu saya juga tertarik tapi karena waktu itu saya sedang sibuk membuat skripsi dan lain-lain, waktu itu saya juga tidak mengurungkan niat saya untuk ikut. Tapi yang di event ini kebetulan saat timingnya pas juga, saya juga dapat kesempatan dari BINUS untuk langsung pergi ke sana. Saya sebenarnya yang penting saya dari awal saya kan sudah belajar bahasa Jepang, jadi sebisa mungkin saat saya bekerja, saya ingin menggunakan skill kemampuan bahasa Jepang saya untuk bekerja. Nah, kebetulan saat saya di semester akhir kuliah, kebetulan sedang ada seminar Working in Japan yang diadakan di BINUS. Oke, dari awal saya memang tertarik bekerja di Jepang dan ada kesempatan dan jadi saya mencoba mendaftar ikut event tersebut. Dan kebetulan saat itu Fujitsu juga sedang mencari fresh graduate dari negara-negara ASEAN. Dan saya ikuti proses interviewnya dan saya diterima. Sejak saat itu ya saya jadi karyawan di Fujitsu sampai sekarang. Jadi saat Fujitsu buka lowongan, memang spesifik dia mencari sistem engineer. Dan saya memang selain suka bahasa Jepang, saya juga tertarik dengan programming sejak saya masa SMA. Jadi kebetulan saya bisa bahasa Jepang dan saya tertarik dengan programming. Dan kebetulan Fujitsu juga sedang membuka lowongan untuk sistem engineer. Jadinya saya langsung ke sana, langsung melamar ke sana. Untuk jadi sistem engineer itu cukup datang aja sih. Yang penting sudah dapat kesempatan bekerja di sana. Nanti saat kita sebagai fresh graduate kita akan mengikuti fresh graduate training dari perusahaan yang diadakan selama 3-4 bulan. Nah, setelah itu kita baru akan terjun 1-2 tahun untuk melakukan on the job training. Yang dimana kita akan ditempatkan di bawah satu orang senior dan kita akan belajar dari dia sebagai trainer. Setelah itu baru setelah 2 tahun kita dianggap sanggup menjadi sistem engineer, kita akan dilepas untuk menjalankan proyek sendiri.
Kalau untuk mentor sih saya tidak ada, tapi yang banyak memberikan support adalah keluarga saya, mama dan kakak-kakak saya itu sangat mensupport saya untuk pergi ke sini. Pertama kali saat saya mendapatkan offer untuk bekerja di Fujitsu, jujur saya khawatir karena pertama kali saya pergi ke negara orang untuk tinggal sendiri dalam jangka waktu lama. Tapi karena kakak saya dan mama saya dan kakak saya memberikan mendorong saya udah pergi aja ke Jepang, dicoba dulu. Maka setelah itu saya memberanikan diri untuk pergi ke Jepang. Sebagai sistem engineer sebenarnya kan saya lulusan sastra Jepang nih. Saya nggak ada basic untuk untuk membuat mendesain sistem, mendevelop sistem dan maintain sistem. Untuk pertama kali saya sampai di Jepang itu untuk belajar sistem engineer sebagai sistem engineer, saya mengalami kesulitan karena saya belum pernah belajar. Jadi mau untuk menghandle urusan tersebut ya saya banyak-banyak belajar di waktu luang saya, belajar programming, belajar sistem sistem developing dan kebetulan juga trainer saya juga sangat support saya belajar. Jadi dia sering memberikan saya kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Kalau untuk kesulitan bekerja karena mungkin di Jepang orang Jepang workaholic itu memang saya juga tidak pernah kerja di Indonesia, tapi kalau selama saya bekerja di Jepang, overtime di sini cukup parah. Jadi mungkin saya mulai kerja itu jam 9, saya bisa selesai kerja jam 10 malam atau sampai jam 11. Kalau lagi sibuk bisa sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, dan besoknya saya udah harus kerja lagi. Tapi karena saya perusahaan Jepang, perusahaan IT, jadi perusahaan IT kan lebih bebas. Nah, kalau di perusahaan Jepang lain mungkin seperti cerita Rudy Sensei yang bilang kalau kerja di Jepang itu kita harus nunggu senior kita pulang atau baru kita bisa pulang, atau kita harus ikut nomikai, ikut minum-minum, ikut acara kantor. Kalau di perusahaan IT itu lebih bebas, jadi kita bebas bekerja, mau masuk jam berapa, mau pulang jam berapa, asal kerjanya beres. Kerja Sabtu Minggu pun nggak masalah. Hobi saya sebenarnya ada banyak. Sejak datang ke Jepang, bekerja di sini, saya mencoba banyak hal-hal baru. Tapi yang saya benar-benar merasakan sebagai hobi itu adalah cycling dan kamera. Saya suka banget mengunjungi tempat baru dan mengabadikannya di kamera. Jadi karena Jepang juga memiliki banyak musim, jadi selalu ada hal baru. Jadi kalau kita datang ke tempat yang sama pun, saat berbeda musimnya, kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru. Harapan saya untuk kedepannya adalah untuk bisa terus bekerja di Jepang. Saya berencana menabung dan membangun rumah tangga juga di Jepang. Jadi saya akan berusaha terus untuk bisa bekerja di Jepang. Oke, untuk keluarga dan pekerjaan, karena jauh dari keluarga, waktu untuk keluarga sangat sedikit menurut saya. Jadi sebisa mungkin saya melakukan chat atau video call dengan keluarga, dan sebisa mungkin setahun sekali saya juga akan pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga. Di luar itu saya lebih banyak bekerja dan sekali-sekali saya meluangkan waktu untuk hobi. Halo semua, nama saya Ade Kurniawan. Saya adalah BINUSian 2014, jurusan sastra Jepang. Saya masuk ke BINUS tahun 2010 dan lulus tahun 2014. Sekarang saya bekerja di Jepang sebagai sistem engineer di perusahaan Fujitsu. Dan saya untuk teman-teman adalah tetap semangat untuk belajar dan mencoba hal-hal baru yang positif. Jadi saya bangga juga sebagai
belajar sebagai mahasiswa di BINUS Sastra Jepang, karena tidak hanya mengajarkan teori, tapi di BINUS juga sangat mementingkan karir mahasiswanya setelah lulus. Dan di BINUS juga selalu berusaha memberikan kesempatan untuk mahasiswanya untuk mencoba hal-hal baru, memberikan kesempatan untuk meniti karir di negara lain, meniti karir nggak hanya di negara lain, juga di dalam negeri juga. Mereka juga terus memberikan kesempatan. Bahkan setelah kita lulus pun tetap banyak sering dikontak untuk apakah tertarik untuk berkarir di sini, atau tetap dan terus setelah saya lulus pun tetap masih alumni, tetap masih kontak saya untuk sekali-sekali share untuk cerita atau soal pekerjaan. Jadi BINUS juga selalu memberikan pengetahuan untuk menjadi entrepreneurship, dan itu juga untuk sebagai jika kita ingin memulai bisnis juga kita mendapatkan pengetahuan. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk kuliah di BINUS. Harapan saya untuk BINUS ke depannya adalah untuk tetap menjadi institusi pendidikan yang berusaha untuk membuat bibit-bibit para pengusaha baru. Jadi bukan hanya mereka yang bekerja di bawah orang, bekerja sebagai karyawan, tapi mereka yang berusaha untuk membuat bisnis-bisnis baru dan membuat opportunity untuk orang lain bekerja.